Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari makalah yang berjudul Pengaruh Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Restoran terhadap PAD Kota Bandung, karya Mia Sukmawati dan Jouzar Faruk Ishak. Makalah ini membahas bagaimana dua jenis pajak daerah, yaitu pajak reklame dan pajak restoran, yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah atau PAD. Untuk itu, saya persilahkan Aurel sebagai pemapar utama untuk menyampaikan ringkasan materinya. Baik, terima kasih Risma. Selamat pagi teman-teman. Jadi sedikit saya jelaskan ya. Makalah ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pajak reklame dan pajak restoran terhadap PAD di Kota Bandung selama periode 2014 sampai dengan 2018. Nah, pajak reklame ini berkontribusi sangat kecil, bahkan di bawah dari 2% dari total PAD. Pajak restoran lebih stabil dan positif dengan kontribusi yang terus meningkat dari 8% hingga 12%. Jadi hasil dari analisis regresi, pajak reklame dan pajak restoran berpengaruh signifikan secara simultan maupun parsial terhadap PAD. Jadi sebesar 35,2%, artinya sisa 64,8% dipengaruhi oleh faktor lain. Jadi ada beberapa kendala yang dihadapi. Yang pertama, banyak reklame ilegal yang sulit dipajaki. Kedua, masalah ada restoran yang tidak jujur dalam pelaporan pajak. Yang ketiga, kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pajak daerah. Seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari hasil diskusi kita. Terima kasih Aurel atas penjelasannya. Saya ingin bertanya nih, kenapa kontribusi pajak reklame terus menurun? Padahal kita masih melihat banyak sekali reklame di Bandung. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, ini pertanyaan menarik nih. Mari kita bahas sedikit ya. Untuk penurunan ini disebabkan karena banyaknya reklame ilegal dan adanya moratorium perizinan reklame baru. Ini menyebabkan reklame masih banyak yang nggak semuanya tercatat dan dikenakan pajak. Hal ini menyebabkan potensi PAD dari sektor reklame tidak maksimal. Seperti itu. Itu sudah cukup jawabannya, Kak? Baik, sudah cukup. Makasih Aurel. Ada? Iya, sama-sama. Selanjutnya mungkin ada lagi yang ingin dipertanyakan. Baik, saya sedikit ingin bertanya mengenai penggunaan tapping box. Penggunaan tapping box pada restoran, apakah alat ini efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi tapping box itu seperti alat rekam transaksi di kasir restoran. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu, tujuannya untuk memastikan semua penjualan tercatat dan bisa dipantau. Namun efektivitasnya terbatas. Kenapa sih kalau misalkan kita menggunakan tapping box itu masih terbatas? Itu karena masih sedikit restoran yang pasang tapping box. Terus harga alatnya ini cukup mahal, jadi nggak semua restoran itu punya. Dan kemudian ada kendala teknis saat instalasi dan masih kurang pelatihan bagi pemilik usaha. Nah, tapi langkah awal cukup baik teman-teman kalau misalkan kita untuk salah satu tujuannya untuk meningkatkan transparansi seperti itu. Sudah cukup? Begitu, menurut Aurel sendiri, apakah penerapan tapping box ini sudah cukup efektif membantu pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran, atau justru masih ada kelemahan lain dari sisi pelaksanaannya? Oke, jadi sebenarnya itu dari tapping box ini tuh belum maksimal ya untuk sepenuhnya efektif. Jadi tapping box itu kan cuma inovasi ya, biar potensial untuk meningkatkan transparansi transaksi. Jadi itu untuk mencegah manipulasi omset restoran. Tapi kalau misalkan ditanya udah efektif atau belum sih buat pajak restoran atau pajak-pajak lain di Indonesia, jawabannya belum sepenuhnya ya. Jadi kita belum bisa memastikan 100% efektif kayak gitu. Apakah ada kelemahan lain yang dapat menyebabkan kurangnya efektivitas penggunaan tapping box itu sendiri? Boleh sedikit dijelaskan, Kak?
Oke, baik, ada beberapa kelemahan utama dalam pelaksanaan tipping box itu sendiri. Yang pertama, jumlah alat yang terbatas. Pemerintah belum bisa memasang tipping box di semua restoran karena masih keterbatasan anggaran. Yang kedua, masalah teknis. Jadi beberapa tipping box nggak compatible dengan sistem POS atau point of sales milik restoran. Akibatnya datanya nggak bisa ditarik secara akurat. Nah, kemudian kurangnya pelatihan. Banyak pemilik restoran yang nggak tahu cara mengoperasikan tipping box itu sendiri. Jadi ada juga yang merasa terganggu karena harus mengubah sistem transaksi. Nah, yang keempat, tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah. Jadi ada juga nih pengusaha yang sengaja menghindari pelaporan sebenarnya itu karena emang merasa pengawasan itu nggak penting atau masih menilai pajak sebagai beban. Jadi kayak gitu. Kalau nggak ada yang tanya, kita kembalikan ya ke moderator Risma. Oke, terima kasih untuk Kak Nurjana, Aurel, sama Nursana atas diskusi yang menarik ini. Kesimpulan dari diskusi kita adalah bahwa pajak restoran dan pajak reklame sama-sama berperan dalam PAD. Meskipun dengan tantangan yang berbeda, perlu ada strategi dan pemerintah seperti penegak hukum, pajak reklame, dan pemanfaatan teknologi tipping box untuk meningkatkan pendapatan daerah. Demikian presentasi diskusi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua.